A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini materi kita kemarin. Jangan salah pilih musuh. Saya beberapa hari ini juga lagi merenung itu. Kenapa dulu baginda Rasulullah mengatakan kita akan berpindah dari satu perang kepada perang yang lebih besar. Ternyata perang itu betul melawan diri sendirilah yang lebih berat daripada yang lain. Ada kesombongan dalam diri kita, ada angkuh, ada rasa lebih baik, ada rasa lebih tinggi, dan ini buat kita akhirnya jadi bodoh. Dan bodoh ini lama, permanen. Contoh, orang bilang begini, Ustadz, kami ini bingung, Ustadz ini bilang begini, Ustadz ini bilang begini, kami sebagai orang awam bagaimana? Ya jawabannya, berhentilah jadi orang awam. Terus supaya tidak jadi orang awam gimana ya? Belajar. Orang bisa belajar, bisa dapat ilmu kalau mau merendahkan ego. Ini lihat ya. Lima musuh kebaikan. Berapa? 5 musuh kebaikan. Hawa nafsu yang menipu, setan yang menyesatkan, orang kafir yang memerangi secara terang-terangan, orang munafik yang memusuhi di dalam barisan, dan yang paling tinggi, yang nomor 1 justru orang beriman yang hasad. Al-mu'minu yuhsiduhu. Ini udah dikasih tahu sama Allah di dalam Quran. Dikasih tahu sama ini kan, kita resume kan, kita kumpulkan gitu. Apa yang kira-kira menjadi musuh kebaikan itu? Abang kakak setiap berbuat baik pasti ada musuhnya. Tapi jangan lupa kebaikan juga pasti ada penolongnya. Nah, cara ngadapinya ini harus tenang, jangan reaksioner. Tiba-tiba kemarin ada tulisan, mungkin muka saya dibilangnya mirip sama salah satu ustadz itulah. Terus tulisan itu dukun gitu. Ya saya tinggal balas, doakan dia, mudah abang sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah gitu. Tidak boleh terpancing kita. Ya, burung gagak sama burung elang kan beda kelas, beda tingkatan terbang. Dia ngomong buruk-buruk, itu pun cuma di TikTok kan. Habis saya doakan, hilang, tak ada di komen. Ngelawan diri sendiri tuh bang kakak, dengan mengatakan aku bisa, aku mampu. Itulah yang bikin kita langsung kena bantai sama Allah. Maka di sini ada makan kepiting pakai gunting, apa? Makan kepiting pakai gunting. Walaupun agak bingung itu cuma kan. We are nothing, Allah is everything. Apa? Makan kepiting pakai gunting. We are nothing, Allah is everything. La haula wala quwata illa billah itu jadi prinsip dasar. La haula wala quwata illa billah jadi penyemangat. La haula wala quwata illa billah jadi energi untuk kita mengatakan, oh iya memang kalau manusia bilang tidak mungkin, betul. Tapi Allah bilang terlalu mudah bagiku. Huwa alayya hayyin. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Otak kita nih papras dulu gitu. Buang file-file di otak kita nih. Setannya di sini.
Setannya itu dalam diri kita gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalaupun dia tidak bisa membatalkan, minimal dia bikin kita menunda kebaikan itu. Dalam kok wae. Apa? Kok kan? Dia tidak bilang jangan sholat, tapi dia bilang nanti bentar, masih panjang waktunya. Betul-betul buanglah, bersih-bersih, apalagi mau masuk Ramadan nih, bersihkan file-file tidak penting di otak. Maka saya dulu pernah ngajarkan, pegang kepalanya semuanya, ayo pegang kepalanya. Ya Allah, buanglah ilmu-ilmu tak bermanfaat di otak hamba. Ya Allah, buanglah kotoran-kotoran di pikiran hamba ini. Buanglah sampah-sampah di otak hamba. Pernah pegang HP, lalu antum bersihkan memorinya, pernah enggak? Storage kan? Nah, kan antum sering tuh buang-buang file di handphone, ya kan? Penuh dah filenya. Nah, itu antum lakukan untuk sekedar benda mati yang namanya HP. Kenapa otak tidak dibuang file-file kotornya? Yang mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, susah kayaknya, sulit. Itu file-file yang rusak di otak kita. Saya tidak mengatakan semuanya pasti berjalan langsung terwujud. Kan kemarin saya bilang, hijrah tidak merubah hidup. Hidup tidak berubah dengan hijrah. Apa? Hidup tidak berubah dengan hijrah. Tapi cara pandangmu tentang hidup akan berubah dengan hijrah. Kalau dulu kan pagi mabuk, ya kan teler maksudnya, habis party-party, siang pergi kerja, sore balik kerja macet, malam party lagi minum alkohol karena ketemu sama bule, deal-dealan bisnis, tidak apa-apa lah. Habis itu malam happy-happy lagi. Nanti mau bersih-bersih gampang katanya, tinggal cari travel pergi umroh. Dah, dikiranya pergi umroh itu cuma untuk itu. Ada orang yang pergi umroh tuh balik nih bukan tambah baik malah tambah samsut? Ya banyak. Balik haji bukannya tambah baik malah tambah samsut? Ya banyak juga. Cara pandang terhadap dunia itu berubah dengan hijrah itu. Oh, dulu itu jadi tujuan, sekarang ini cuma kendaraan. Ya Allah. Tadi parkir mobil di hati, sekarang parkir mobilnya sudah di garasi. Tadi sepatunya di dada, di hati, sekarang sepatu sudah di kaki. Orang beriman yang hasad pun kalau kita temuin, kita akan meresponnya dengan sangat biasa. Ya kan? Coba, ketika antum punya pemahaman yang benar, orang yang tidak baik sama kita, kalau kita udah ngerti rumus ini kan, ini. Apalah alasan kita untuk nyerang balik? Karena Allah udah bilang in ahsantum li anfusikum. Ada kalimat yang jarang dibahas kan, wa in asatum falaha. Jadi ketika dia hasad, ketika dia benci, ketika dia fitnah, dia akan kena senjata yang dia buat sendiri. Kan senjata makan tuan. Pernah dengar istilah senjata makan tuan? Nah, berhenti menjadi orang awam. Itu judul kita hari ini. Berhentilah menjadi orang awam. Ambil ilmunya, belajar apa ngakak, lawan, upgrade. Jangan ngerasa sudah punya ilmu, itu bikin kita bodoh. Dan bodohnya permanen. Saya kemarin duduk sore pada asar, diskusi sama Ustaz Farozi, sama Habib Ja'far, dapat ilmu saya tentang adik ipar itu al-mautu. Ipar itu adalah kematian. Jadi kayak al-hajju arafah, al-hammu, al-hammu al-mautu. Terus terang saya bilang Ustaz Farozi, saya baru dengar Ustaz hadis ini. Oh, ini hadis Ustaz. Apa tuh ipar adalah kematian? Jadi Rasulullah mengingatkan tentang hati-hati ketika misalnya, kayak misalnya contoh, si fulan ini laki-laki, lalu punya adik kandung laki-laki. Si ipar berarti kan si fulan ini laki-laki ini punya adik laki-laki, adik kandung. Lalu dia punya istri. Ini ada kisahnya, kemarin diceritakan sama Habib Ja'far. Hadis ini
Nyata Ustaz, kata beliau. Jadi si abang ini punya adik laki-laki. Karena adiknya ini belum nikah, jadi dibawa tinggal ke rumah. Kan berarti ada 3 nih. Paham gak gitu? Bukan tuh kayak pelanga pelongo gitu. Ini suami, ini istri. Abang ini punya adik laki-laki juga, ya kan? Ini kan perempuan. Tinggal di rumah, dibawa lah 1 3 ini satu rumah. Suaminya pergi kerja. Punya anak 3. Dah. Setelah itu ada kejadian pergi kerja, kecelakaan. Dari hasil data scan itu terdetek ternyata laki-laki ini mandul rupanya. Si laki-laki. Jadi 3 anak ini anak siapa? Ternyata ini yang berzina tiap hari. Ngeri ya? Ini yang hari ini orang bilang selingkuh. Ini yang orang bilang hari ini selingkuh. Ini yang orang bilang selingkuh. Nah, ini yang orang tidak paham apa kakak. Jadi kata-kata zina itu sudah dihaluskan menjadi selingkuh, padahal itu zina. Termasuk yang saya pernah cerita sama abang kakak, fenomena ini tolong disampaikan, berhentilah jadi orang awam. Nih ya, ini suami istri. Saya tidak pandai gambar, nanti kalau gambar itu. Ini suami istri. Sebelum nikah sudah hamil duluan. Sebelum nikah sudah hamil, ya hamil. Nikah Januari, lahirnya Mei. Ini namanya nikah percepatan. Kapan akan nikah? Lahirnya kapan? Berarti percepatan. Udah ya, kita lompat. Saya tidak bahas hukum fikihnya. Ada 2 pendapat kan? Ada yang mengatakan sah, harus nikah lagi dan seterusnya. Kita lompat, lari terus. Lompat jauh. Ini nikah anggaplah 2000, tahun 2000 nikahnya. Tahun 2025, kita lompat ya. Tahun 2025, hasil dari perzinahan ini, anaknya qadarullah perempuan. Siapa anak dari mereka nih? Perempuan. Akan menikah. Lalu si ayah ini, gimana caranya? Dalam hukum syariat, saya bilang tadi, berhentilah jadi orang awam, nonton betul-betul. Ayah ini harus jujur enggak? Kalau dia jujur, apa yang terjadi? Hah? Apa bang? Nggak boleh, bukan nggak bisa. Haram hukumnya si ayah ini menjadi wali. Tapi karena malu, karena tidak enak, karena tidak mau jujur, kejadiannya dianggap sudah 25 tahun yang lalu, maka dia dengan pedenya menikahkan anaknya. Saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya, gitu kalimatnya. Pertanyaannya, kalau anak perempuan dia nikah dengan laki-laki,
Yang nikahkan dia adalah bapak yang di sini ini, pernikahannya sah atau tidak? Hah? Oke, kita sepakat ya. Sah atau tidak? Tidak sah. Sekarang dia punya cucu. Cucunya gimana? Hah? Cucu hasil apa tuh? Hasil zina. Cicitnya? Ini orang mewariskan harta, mewariskan iman, ini mewariskan dosa. Gimana? Video ini yang kemarin tuh viral, tapi orang gagal paham. Ini yang saya maksud. Saya merangi zinanya. Yang gagal paham ngebahas dimensi fikihnya. Saya tahu tuh banyak baca kitab. Saya tidak bahas kitabnya, tidak bahas fikihnya, pintar. Nah, kalau Ustaz Ruslan bodoh gitu. Ini ustadz-ustadz juga gitu loh. Kan jadi lucu ustadz sama ustadz berdebat. Saya langsung bilang antum benar, saya salah, saya minta maaf, udah langsung saya skip. Ngajak debat, saya tantang Ustaz Lukman berdebat dengan saya. Pakai kitab apa antum? La ilaha illallah. Langsung saya bilang antum benar, saya salah, saya minta maaf. Saya ditonton ke budak-budak, endingnya jualan paket umroh dia di video itu. Oh Allah, saya bilang. Ini loh yang jadi masalah umat hari ini, apa kakak? Gara-gara zina tuh dihaluskan jadi selingkuh dengan bahasa ridho birido kok Ustaz, kan kami suka sama suka. Inilah bahlul-bahlul nih. Zina ini tidak ada ampun, zina ini hutang, dosanya langsung dibayar dunia dan akhirat. Ada dua kan dosa yang dibantai Allah dunia dan akhirat. Satu zina, yang kedua riba. Maka waktu putaran tawaf saya bilang sama kawan-kawan tuh, putaran tawaf itu putaran ke-6 ini hanya contoh saja, hanya metode. Saya menyarankan kan putaran pertama mata, putaran kedua telinga, putaran ketiga hidung mulut, putaran keempat tangan, putaran kelima kaki. Putaran ke-6 itu mentauhidkan panca inderanya adalah dari mulai kan putaran ke-6 kan seluruh tubuh, turun dari bawah, dari kemaluan. Ini banyak bikin hal nih benda ini. Kalau laki-laki mohon maaf ya onani, masturbasi. Itu kelakuan laki-laki, bujang-bujang jomblo-jomblo lama-lama pisah sama istri itu. Yang bujang lokal tuh. Sekarang ada mohon maaf ya sex toys. Saya kemarin ke Jepang nengok barang itu dijual bebas. Santri-santri sekarang di kampus, di pondok pakai niqab, begitu keluar dibukanya semuanya. Video call seks Ustaz. Ini fakta, kita harus telan pil pahit ini. Berhenti jadi orang awam gitu loh. Jangan pernah memaklumi zina itu. Teman sekantor bilang pergi keluar kota, misalnya anggaplah dari satu kota gitu lah, pergi ke Kajarta misalnya gitu. Dari kantor tiketnya itu terpisah, duduk sebelah-sebelahan. Teman sekantor jodoh-jodohkan. Dia si laki-laki gatal nih, ya kan? Tak pernah dilayan sama istri. Istrinya sibuk, arisan, pedicure, cukur. Ya, arisan mie instan, arisan kerak telur, tak apa-apa lah bukan arisan itu. Jogging sana, jogging sini, body goal. Suami tak diurus. Si perempuan gatal pun sama juga, tak pernah kena kasih nafkah sama suaminya. Suaminya kena slot, kena apa? Antu belau ketemu antu belau di kantor, cocok tak? Antu ketemu antu cocok. Biar apa Aiman ngegas kemarin udah saya rem dan ini ada uas, ada apa karena tahan loh. Tunggu dah aku seorang baru. Setan ini fenomena ini nih. Geram benar saya. Orang memaklumi. Laki-lakinya gatal, perempuannya ubur-ubur, cantik. Sempurna udah. Pergilah ke Kajarta. Dari kantor dikasih 2 hotel. 2 kamar hotel maksudnya. Kata mereka, sayang nih duitnya, mendingan kita 1 kamar berdua. Dah terjadilah bercocok tanam, ya kan? Nanam ubi di situ ya. Nanam Nanam ubi lagi, ya kan? Tumbuh jagung misal gitu, apa nih? Dah
Apa kata siang perempuan? Aku pun dah tak perawan, kata dia. Dengan sangat santai dia jawab, ya kan? Yang kemarin pakai jilbab ngedugem, kan? Ramai sekarang. Akhirnya orang yang tidak mau pakai jilbab mengatakan, untuk apa pakai jilbab? Yang pakai jilbab aja kayak gitu kelakuannya, mendingan jilbabin hati dulu. Mungkin statement dia tidak salah, karena yang pakai jilbab kayak gitu kelakuannya. Maka abang kakak berhenti jadi orang awam. Fenomena hijrah kemarin tuh ramai sudah, bagus, tapi tidak upgrade ilmu. Nah, salah satu yang bikin orang itu akhirnya jadi apa? Jadi error, jadi troublemaker di masyarakat karena wawasannya maka ada kemarin ustadz tuh yang bilang tutorial menjadi teroris, tutorial menjadi penjahat. Apa tutorialnya? Nomor 1, wawasan harus sempit. Dia harus belajar sama satu guru aja. Dia harus fanatik, harus ta'assub. Setelah wawasannya 4 dia caranya. Setelah wawasannya sempit, maka dia akan keras cara berpikirnya. Maksudnya keras cara berpikir itu gimana, Yaman? Setiap ketemu orang yang berbeda, apakah itu madhab, maka akan dianggap salah, sesat, dolalah, finnar, jahannam, dan seterusnya. Padahal fikih itu luas. Hadis yang sahih aja, statementnya tuh dari Abu Hurairah bisa begini, dari Muslim bisa begini, dan diriwayatkan oleh Muslim begini, diriwayatkan Tabrani begini. Saya kemarin belajar tuh, duduk sore-sore sama Safarozi itu, oh begini, kayak ini ada komparasinya, kayak Tabrani begini, dari Abu Daud begini bunyinya, ada perbedaan kata-kata sedikit, tapi isinya matanya sama. Oh, saya baru ingat, dulu di Gontor diajar karena namanya Mustalahul Hadis, tebal ini bukunya, itu baru mukadimahnya. Lah ini ilmu seujung YouTube, itu pun paket kurang dari 2 giga. Kemarin Tuan Guru bilang kan, kau yang suka-suka berkelahi ini, kuotamu kurang. Nonton paketnya, nonton YouTube-nya tak sampai selesai. Video semenit, setengah menit dia nggak bisa, Bapak nggak cari sumber aslinya. Ini yang saya bilang, berhentilah jadi orang awam. Kenapa? Nah, saya mau masuk ke sini. Tadi ada ayat yang menurut saya harus saya bahas, dan ini belum pernah saya bahas. Kan fikih itu luas ya Bang Kakak ya. Yang sempit itu apa? Hati kita. Nah, ini closing statementnya. Wa makanallahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Kalimat yang harus satu garis bawahi adalah hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Kasih stabilo, pasti belum Quran kita tuh. Ayatnya baru dan tidak ditebak juga. Tadi kita baca Taubah kan? Kayaknya hari ini bisa ditebak di ayat ini. Di sini kayaknya yang dibahas kayaknya. Rupanya kayaknya 107, 108 nih kayaknya nih. Atau mungkin 103 mungkin khud min amwalihim. Ternyata tidak semuanya. Berhentilah jadi orang awam. Jadi wawasan harus sempit sehingga keras cara berpikirnya. Setelah berpikir keras, ya kan, radikal secara pola pikir itu ekstrim. Baru dia yang ketiga, yaitu kata-katanya mulai keras, mulai nyerang di sosmed, mulai mentakfir-takfirkan orang. Orang ulama zaman dulu itu mengislamkan orang kafir. Nah, lanjutkan kalimat saya. Hari ini hari Rabu gitu. Nah, saya tidak mau lanjutkan. Ini sama dengan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ini kelakuan siapa? Kelakuan tadi, orang-orang yang wawasannya sempit itu. Memang settingan awalnya begitu. Kau harus kayak gini, sempit, tidak boleh terbuka, supaya yang lain dianggap salah. Sehingga ketika wawasan sempit, kemudian berpikirnya keras, cara berpikirnya keras. Yang lanjutannya yang ketiga, kata-kata keras, baru perbuatannya keras, baru dia bunuh, baru dia bisa nusuk orang. Nah, yang sedih kita, atribut Islam yang dipakai, pakai gamis, pakai janggut, celana, lalu bertakbir menggunakan
nama Allah dengan pembenaran-pembenaran dilakukan. Orang nyorot itu memang di shoot. Makanya kemarin sempat viral kan, ada perempuan yang tak jelas itu tiba-tiba langsung pakai nikob. Akhirnya kakak-kakak yang memang betul-betul bernikob dengan lillahi ta'ala, bernikob dengan tulus, akhirnya kecoreng nama baiknya. Sama juga kalau orang udah mulai ketangkap tangan, langsung berubah bajunya, pakai kopiah, pakai baju koko, langsung di BAP, kayak gitu kan. Betul nggak? Nanti pakai baju tersangka, pakai kopiah sama baju koko. Nanti orang menyecar tuh. Saya nggak mau lanjutkan kalimatnya. Dah, kok. Wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah dia memberi petunjuk sampai dia menjelaskan apa yang harus mereka jauhi. 9:115 At-Taubah 115. Yang lebih ngeri lagi, laki-laki pakai nikob. Ada kan ketangkap kemarin? Itu yang saya sering bilang sama abang kakak, kenapa kita pentingnya minta perlindungan sama Allah. Jadi Allah yubayyina lahum ma yattaqun. Allah kasih, kalau main bola tuh, ini garis out, ini garis in, ini boleh, ini tak boleh. Udahlah kita nih yang awamnya banyak, dicerok yang sedikit, misalnya antar ulama atau antar orang alim yang berilmu ini, yang mungkin cuma 10% atau mungkin 5%, ini pun dia obok-obok, dia adu domba juga, ustadz dengan ustadz, penggerak dakwah dengan penggerak dakwah. Padahal tujuan akhirnya sama-sama surga. Pemicunya banyak, rebutan donatur, rebutan orang tua asuh, receh semua. Kenapa dia wakaf di tempat fulan, tidak wakaf di tempat saya? Saya udah lama nahan materi ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah, sampaikan aja lah. Tersinggungnya tinggal, minta maaf, antum benar, saya salah, saya minta maaf. Ini nepuk air di dulang tuh pecik muka seorang. Jangan dekati pengusaha ini, jangan dekati pengusaha ini, dia donatur saya. Oh, begitu. Aku tak ada nak niat minta-minta sama pengusaha itu. Mau silaturahim ya. Karena harta dia punya Allah, hati-hati dia nak nyumbang, alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Ini yang saya bilang, gimana kita berdakwah ini, gimana kita ada di dalam kapal kebaikan ini, atau mungkin sedang berusaha jadi orang baik. Nanti setan bikin grade-grade-nya macam-macam. Ada ujub, ada sum'ah, ada al-ujbu, sombong, lalu merendahkan orang lain. Allah tidak akan sesatkan orang-orang yang dia pilih untuk tidak disesatkan. Begitu juga sebaliknya, Allah bisa cabut hidayah dari siapa-siapa yang berikan. Makanya kan, wa makana Allahu liyudilla qauman. Allah tidak akan pernah sesatkan seseorang. Sampai dijelaskan dulu. Anak-anak muda cantik, glowing, bening, disebutnya dengan istilah strawberry generation, tapi rapuh, kena serang di sosmed udah baper. Dia menyangka sosial media itu adalah kehidupan nyata, sehingga ketika ada orang satu aja tidak nge-like atau unfollow tuh jadi masalah hari ini. Termasuk fallback. Saya tuh baru paham, Ustaz, fallback dong. Hah? Fallback dong? Wajib ke kalau kau follow aku terus harus ditunjukkan gitu, Ustaz saya udah follow Ustaz ya, udah follow ya, nih Ustaz ya saya follow ya, 1, 2, 3. Dia berharap dengan dia nunjukkan depan saya follow back dia. Bagi aku ini papan pengumuman, Instagram itu tidak ada harga dirinya bagi saya. Ini tidak bisa live di Lukman Hakim Pontianak, pindah ke Ayaman Pontianak. Tidak ada.
Nggak bisa live dua-duanya, makin suka saya, makin bebas saya ngomong. Saya bikin sosmed ini apa kak, Instagram, YouTube, ini permintaan orang-orang karena marketnya beda-beda. Yang TikTok orangnya beda, yang Instagram orangnya beda, YouTube orangnya beda. Masing-masing suka dengan caranya. Saya suka di YouTube Ustaz, nggak ke distract sama komen. Saya suka di Instagram Ustaz, ngerasa lebih dekat kayak video call sama Ustaz. Saya di TikTok Ustaz, lebih barbar dikit misal gitu. Ya kan? Ini kalau tak ada sosmed, ini tujuannya apa pakai sosmed ini? Supaya saya bisa ngerem mulut. SMK nih kalau tak ada sosmed, antum stres, nggak mau lagi datang besoknya. Saya udah pilih-pilih nih kata-katanya. Makanya direm supaya nggak kena undang-undang ITE kan gitu. Saya tahu kan, biar sadar duduk di kursi ini sadar saya. Nggak boleh sebut nama, nggak boleh nyebut institusi, nggak boleh. Paling kode-kode tipis. Udah gitu pun banyak yang tak paham juga kan. Apa tuh bang? Ya kan, ulat sagu. Panjang tuh cerita ulat sagu tuh. Ya kan? Dracula yang belum selesai. Dracula tuh sampai hari ini itu belum selesai. Nah, komunitas dakwah. Dakwah A, dakwah B, komunitas. Nanti komunitas A ngundang Ustadz A di satu kota. Nanti komunitas B bilang, kami juga bisa ngundang Ustadz itu. Ngundang Ustadz berkelahi, antu belau, bobo balen. Maka saya tak mau dikeliling-kelilingkan tuh. Udah saya cut off Ustadz. 2020 berhenti saya, tak ada. Nggak, saya bilang mohon maaf, lahir batin, makasih banyak. Jadi buat yang masih ada DM saya, mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab semuanya. Saya tidak lagi diundang-undang seperti itu. Belum bisa Bang Kakak, mohon maaf. Saya sudah off sejak 2020. Jadi ya Bang Kakak, tolong kasih tahu sama yang lain. Bisa enggak Ustadz ngisi buka puasa? Saya tengok randanya 7 menit. Itu buka puasa atau buka emosi namanya? Apa fungsinya? Terus tengok hiburan bandnya malah lebih lama daripada tausiahnya. Ini acara apa sebenarnya? Saya pernah tuh sisa 3 menit mau buka puasa, selanjutnya tausiah. Lama sambutan sama sambitan yang lama. Sambitan kepala ini, sambitan kepala ini. Saya bilang antu benar. Salah datang aku benar. Semenjak itu saya udah alam. Kalau buka puasa tuh sejak tahun berapa ya saya tidak pernah datang. Kalaupun saya datang, itu pasti ada sesuatu. Ini Ramadan nanti nih, pasti nih ramai nih, siap-siap anak yatim, ustaz-ustaz pondok pesantren kena undang di acara. Jadi aksesoris. Ya kan? Jam 2 suruh naik truk, jam 2 suruh naik pick up, berpanas-panas, jam 4, setengah 4 sudah tunggu di tempat. Nanti yang orang-orang pentingnya katanya datang udah dekat-dekat mau maghrib. Habis itu anak yatim. Itu tidak ada di Indonesia, tidak ada. Itu cuma ada di Samudra Atlantik kedalaman 731 km persegi. Nah, kilometer persegi dah sekarang. Nah, tidak paham gitu, nggak pula kilometer persegi bang. Itu menunjukkan saking tak masuk akalnya tuh. Ini kasih tau gini marah, baper, ya kan? Kasih amplop 50.000. Usap-usap kepala, foto 1 orang. Betul-betul jadi aksesoris. Yang bapak-bapak ya sibuk dengan HP ngomong di depan. Karena acara buka puasa bersama itu formalitas. Yang reuni SMP lain lagi itu ceritanya tuh. Iya kan? Janda dah kawan aku. Memang ku incar janda kau nih. Wah, udah jadi pengusaha sukses dah dia. Udah buka cabang di Pontianak. Bolehlah merapat nih. Bang, boleh tukar nomor HP bang? Gatal, apa? Kata buka puasa, tapi maghrib tak sholat, isya. Ini buka puasa bareng atau maksiat bareng? Mending buka puasa judulnya. Orang yang duduk-duduk situ tak puasa semua. Sambil nunggu buka puasa makan kacang dulu kita kata dia, makan kacang sambil nunggu buka puasa. Tak paham gitu. Kenapa dia makan kacang bang? Apa enggak makan kacang bulu misal gitu?
ya kan? Yang di kantor begitu acaranya bulan puasa. Yang di rumah makan restoran, panen restoran, alhamdulillah. Teman-teman yang punya rumah makan, panen. Tapi masya Allah tabarakallah, fasilitas sholat maghrib tidak ada. Tidak ada. Pasanglah speaker. Ini saya mau kasih tahu lah. Aku udah sampaikan ya, kau mau kerjakan atau tidak itu urusan kau sama Allah. Yang punya rumah makan nanti kan ramai tuh panen omset. Kasih tahu, pasang speaker di rumah makanmu, pasang sound. Bapak Ibu semuanya pengunjung rumah makan A, kami sudah menyiapkan fasilitas sholat maghrib di tempat ini. Tempat wudhu sudah kami pasangkan. Silakan Bapak Ibu setelah buka puasa, silakan sholat maghrib terlebih dahulu. Masalah pelangganmu mau sholat atau enggak, kau udah lepas di hadapan Allah. Tapi kalau kau tak nyebut ini, tak ada kasih tahu nih, kau tanggung dosanya nanti di akhirat. Nah, aku udah kasih tahu ya. Mana yang punya restoran-restoran, yang punya rumah makan, siapkan fasilitas untuk sholat. Bikinkan tempat-tempat wudhu yang pakai pipa-pipa tuh loh. Siapkan karpet, korbankan mungkin satu space ruangan untuk makan VIP, jadikan tempat sholat selama Ramadan. Itu yang bikin rumah makan menjadi berkah. Betua. Ruang makan VIP bersih, pakai AC wangi. Begitu tempat sholat, ya Allah, karpetnya kayak udah tidak dicuci 2 abad. Begitu sujud tuh mual gitu. Gimana pemilik bisnis ini? Diperhatikan gak sih? Dia berdagang minta rezeki, tapi tempat untuk nyembah pemilik rezeki dihinakan sehina-hinanya. Wajar dong bisnismu kena curi, wajar dong bagian finance kau fraud, wajar dong HRD kau kong kali kong dengan selingkuhannya, wajar. Tempat kau dapatkan rezeki kau bikin hina. Maka saya pesan sama pemilik bisnis, mudah-mudahan nonton. Siapkan fasilitas sholat. Nah, baper lagi. Lama dah kan tak dengar materi-materi kayak gini nih. Ya, untung masih ada sosmed. Kalau tak ada tadi Instagram sama TikTok sama YouTube nih, dah. Tapi sini muka-muka tuh, muka-muka tak dosa, sedih pula saya. Biasanya kan tempat sholat tuh di basement, pojok, samping WC, bau pengap, air netes tahai, air apa tuh? Yang netes tuh. Ayo, pemilik rumah makan menyambut bulan suci Ramadan nih, korbankan 1-2 meja, bikin sekat, bikin space, siapkan wudhu untuk perempuan, akhwat, kasih tirai begitu. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tak ada niat pasti banyak alasan. Ramadan kan panen omset. Tahu saya rezekinya antum berlimpah tuh Ramadan tuh. Karyawan akhirnya semuanya tak sholat gara-gara nyiapkan bukaan. Rubah pola bisnisnya. Antum dapat omset, karyawan dapat dosa. Ownernya senyum-senyum bahagia. Cuma nanya berapa laporan keuangan, berapa laporan keuangan hari ini, berapa omset hari ini. Tak ada ditanyanya karyawannya sholat ke tak ada. Malah ada beberapa saudagar tuh yang saya tuh masya Allah salut, respect ya. Ramadan tuh tutup dia. Sampai jumpa Syawal gitu dia. Sudah cukup dah kami cari dari 11 bulan. Banyak di Pontianak ini ada beberapa rumah makan yang Ramadan tuh tutup. Sajadah bau WC, bau pengap, campur semua. Ruangan restorannya besar luas, ya kan, ada kolam ikannya dikasih space sama dia. Tempat sholat tak mau dia siapkannya. Begitu kita rekam jejak, telusurin, cek, sumber duitnya riba, pantas lah, nggak terpikir bikin musola. Bikin bisnis bang, sumber duit bikin restoran itu pakai duit bang, duit riba, ya udahlah, confirm lah, sejenis lah dia. Dah ya, dah cukup. Ayaman marah kata ada, ngetes mic bang, buat nggak suaranya nih gitu, masuk nggak suaranya. Jangan nuntut saya nanti di akhirat. Saya sudah sampaikan sama Allah, saya sudah sampaikan pagi hari ini, tanggal 6 bulan 3 2024. Kuas, ayam bakar,
ikan bakar, udang bakar, cumi-cumi bakar. Udah puasa seharian, nahan lapar, berbuka dengan babi. Kan mantap kan? Kasih tahu marah. Tak peduli nih restoran halal ke haram. Tolong kasih tahu sama Menggerila juga ya. Sampaikan salam sama semua entitas. Siapkan tempat sholat, korbankan 1-2 meja atau space untuk tempat sholat. Pakai AC. Saya udah pernah bilang, beberapa pengusaha yang saya dampingin, yang bergerak di dalam, saya bilang tempat sholat harus di tempat yang paling bagus di restoran antum. WC harus terang lampunya. Tolong bersihkan. Saya sudah sampaikan ya. Jangan nuntut saya. Dosa kita biarkan orang makan, orang tak sholat. Antum umumkan aja minimal pasang sound system. Bapak ibu sudah masuk waktu, selamat berbuka, boleh. Restoran itu kan ada tim, ada manusia yang bisa ngomong. Tahu bulat ya bisa diputar-putar terus. Tahu bulat digoreng dadakan. Ada speaker gitu. Kau tak bisa kan ngomong gitu? Umumkan, kasih tahu Bapak Ibu pengunjung restoran kami, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Kami menyarankan kepada Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan ada space di sana untuk sholat maghrib. Silakan melaksanakan sholat maghrib. Terlebih dahulu makanan kami siapkan beberapa saat lagi. Itu yang datangkan keberkahan. Tapi kalau memang pemilik bisnisnya itu belau, tak peduli halal haram, tak percaya dengan, karena abang kakak saya ngomong begini, saya melihat di mata kepala saya sendiri, orang-orang yang tadinya sedang di atas, di puncak, sampai dia pernah bilang, tak mungkin saya bangkrut. Dengan sangat sebentar Allah hilangkan, tidak sampai 1 jam hilang semuanya. Apa bang kakak? Kebakaran. Tidak sampai sejam bang, habis. Konslet listrik, ruko 3 lantai, 4 pintu, habis dilahap api dalam waktu kurang 1 jam. Dia bilang tidak mungkin bangkrut. SDM saya, orang-orang kepercayaan Ustaz, ini Allah mau bersihkan ya, pakai api ya. Tak sampai sejam, habis semua aset, laptop, brankas, uang, surat-surat berharga disimpan di situ, selesai. Abang kakak penutup nih, jangan pernah coba-coba mau nantang Allah. Allah terlalu kuat untuk kita lawan, terlalu kuat. Jangan pernah coba-coba. Minimal kalau jadi pengusaha, saya pengen nyampaikan nanti ke Ustaz Riza, tolong ingatkan nanti yang di grup itu. Nomor 1 adalah pelajaran pertama untuk para pengusaha, belajar takut sama Allah. Apa pondasi dasar jadi pengusaha? Apakah dengan jadi ustadz, jadi pendakwah juga tidak perlu takut sama Allah? Ya wajib, harus malah. Apa gitu pengusaha? Apa gitu pendakwah? Belajarlah untuk takut sama Allah. Jangan pernah Bapak coba-coba untuk nantang Allah. Terlalu kuat Allah. Dah. Ini kira-kira materi hari ini. Belajarlah untuk takut sama Allah. Semakin kita takut sama Allah, semakin kita takut sama pemilik dunia ini, yang terjadi justru pemilik dunia semakin mencintai kita. Allah terlalu kuat apakah untuk kita lawan. We are nothing, Allah is everything. Kata di pantunnya apa? Makan kepiting pakai gunting. We are nothing, Allah is everything. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Itulah pantun saya dikombinasikan dengan pantunnya Tuan Guru. Saya taunya makan kepiting pakai gunting ya. We are nothing, Allah is everything. Jangan tanya ya, ngapa pakai gunting bang? Gitu, jangan tanya ya. Itu susah saya jelaskannya ya. Ya, nanti itu internal kita aja lah, internal kita aja. Jadi pantunnya Tuan Guru, pantun saya, we are nothing, Allah is, makan gunting, makan kepiting pakai gunting. We are nothing, Allah is everything, dengan menangkap burung selasih, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan
Terima kasih. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Ini baru pembukaan karena kita akan menghadapi Ramadan. Siap-siap akan ada maksiat massal nanti di Ramadan. Ya, akan ada buka maksiat massal, bukber. Ya kan? Buka dosa bersama. Bukan buka puasa bersama, Ustaz. Buka dosa bersama. Jadi lembar-lembar dosa baru, ada mantan aku dulu. Gatal. Nauzubillah min dzalik. Nanti tidak ikut dibilang sombong, ya, tidak jalin silaturahim. Begitu aja sholat, tak sholat. Dah mah memang niat tak sholat, ditambah rumah makan yang dijadikan tempat itu tak ada tempat sholatnya, sempurnalah maksiatnya. Jadi ya yang nanti akan diundang-undang ya, reuni angkatan 82, reuni angkatan 77, reuni angkatan 45 gitu. Kenapa lah udah angkatan 45 masih tak buka puasa reuni enggak? Reuni TK pun ada reuninya. La haula wala quwata illa billah. Reuni wali murid, wali santri, wali daya, gitu ya Pak Kakak ya. Terima kasih ya. Ingat ya, Allah terlalu kuat. Ya. Allah terlalu kuat. Jangan dilawan Pak Kakak. Ya. Milikilah rasa takut kepada Allah. Dah, begitu kira-kira Pak Kakak. Sehat-sehat semuanya, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Semoga kita semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Abang Kakak doakan saya juga, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak semuanya. Doakan mama saya Wawa, doakan ibu saya di Lampung, doakan kami sekeluarga. Begitu juga doa saya yang baik-baik untuk Abang Kakak sekeluarga. Mudah-mudahan kita dijaga Allah, dilindungi Allah dunia dan akhirat. Semoga Ramadan ini kita sambut dengan penuh semangat. Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan idkum minan nar, dan semoga Allah jaga dan Allah jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Barakallahu fikum. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.